Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya kita baru menyadari dampak dari sebuah tindakan setelah semuanya terjadi. Sebuah perkataan yang diucapkan dalam kemarahan dapat melukai hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Sebuah keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang dapat mempengaruhi banyak hal di kemudian hari. Kita belajar bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah hanya berdampak pada diri kita sendiri. Selalu ada pengaruh yang menjangkau orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Dalam bacaan hari ini, Santo Paulus mengajak kita melihat kenyataan yang lebih besar lagi. Ia mengingatkan bahwa melalui dosa, kerusakan masuk ke dalam dunia. Apa yang dimulai oleh manusia membawa akibat yang dirasakan oleh banyak orang. Dosa tidak pernah berhenti pada pelakunya saja. Ia meninggalkan luka, memutus relasi, dan menjauhkan manusia dari kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Namun Paulus tidak berhenti pada kenyataan itu. Ia justru mengarahkan perhatian kita kepada karya Allah yang jauh lebih besar. Jika dosa membawa kerusakan, Allah menghadirkan rahmat. Jika dosa membawa kematian, Allah menghadirkan kehidupan. Jika manusia membuka jalan bagi kehancuran, Kristus membuka jalan bagi keselamatan. Karena itu, Paulus berkata bahwa karunia Allah tidak dapat disamakan dengan pelanggaran manusia. Rahmat yang Allah berikan jauh melampaui akibat dosa yang pernah terjadi. Rahmat yang Allah berikan jauh melampaui akibat dosa yang pernah terjadi. Pesan ini penting karena seringkali kita lebih mudah mengingat kegagalan daripada rahmat Tuhan. Kita lebih mudah melihat kesalahan yang pernah terjadi daripada kemungkinan baru yang Tuhan sediakan. Kita lebih terfokus pada apa yang rusak daripada pada apa yang sedang Tuhan pulihkan. Padahal kabar gembira yang disampaikan Paulus adalah bahwa dosa bukanlah akhir dari cerita manusia. Allah masih bekerja. Allah masih menyelamatkan. Allah
masih membuka jalan bagi kehidupan yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah mengalami akibat dari keputusan yang kurang bijaksana. Mungkin ada hubungan yang terluka, mungkin ada kesempatan yang terlewat, mungkin ada penyesalan yang masih tersimpan dalam hati. Namun sabda hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia hidup tanpa harapan. Di tengah segala kelemahan dan kegagalan, rahmat-Nya tetap bekerja. Ia mampu membangun kembali apa yang rusak. Ia mampu memulihkan apa yang terluka. Ia mampu menghadirkan kebaikan bahkan dari situasi yang sebelumnya tampak suram. Karena itu, hidup beriman bukanlah hidup yang terus-menerus menoleh ke belakang dan terjebak dalam kegagalan. Hidup beriman adalah hidup yang percaya bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada dosa manusia. Bukan karena dosa menjadi tidak penting, melainkan karena kasih dan karya keselamatan Allah jauh lebih besar daripada segala kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa. Maka sabda hari ini mengajak kita untuk tidak kehilangan harapan. Ketika melihat kelemahan diri sendiri, ingatlah bahwa rahmat Tuhan masih bekerja. Ketika melihat luka yang belum sepenuhnya pulih, ingatlah bahwa Tuhan masih berkarya. Dan ketika kita menghadapi akibat dari berbagai kesalahan yang pernah terjadi, tetaplah percaya bahwa Allah selalu mampu membuka jalan menuju kehidupan yang baru. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu lebih besar daripada kelemahan dan dosa kami. Ketika kami jatuh, bangkitkanlah kami kembali. Ketika kami kehilangan harapan, ingatkanlah kami akan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Tuntunlah kami untuk selalu percaya pada karya keselamatan-Mu dan hidup dalam harapan yang berasal dari-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.